Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak remaja yang sedang makan bersama ibunya di sebuah food court dan disuruh oleh ibunya untuk mengambilkan sebuah sendok di tempat di mana mereka membeli makanan. Tidak lama kemudian, anak remaja itu kembali dengan tangan kosong tanpa membawa sendok. Setelah ditanya oleh ibunya mengapa, anak itu menjawab bahwa ia takut meminta sendok kepada pegawai restoran. Sang ibu kemudian memberi anaknya kata-kata yang menyemangati dan membangkitkan keberanian supaya kembali pergi meminta sendok. Ia pun pergi dan berhasil mendapatkan sendok itu. Ada banyak orang yang untuk hal-hal kecil saja merasa begitu takut dan tidak percaya diri. Lalu yang terjadi adalah menyerah dan mundur. Sikap seperti ini perlu diubah. Dan setiap kita perlu melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang berani dan melangkah dengan penuh percaya dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut, perasaan malu, rendah diri ataupun keraguan dan kebimbangan. Kita harus melangkah dengan iman, karena hanya dengan imanlah kita akan berhasil maju. Tapi sebaliknya, bila kebimbangan, keraguan dan ketakutan menguasai, itu akan membuat kita mundur. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 ini tertulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa di masa tuanya, saat ia berumur 120 tahun, memberikan wejangan terakhir kepada bangsa Israel dan juga kepada Yosua yang akan menggantikannya. Ia tahu bagaimana beratnya tantangan yang ada di depan mata, yang bisa membuat Yosua dan bangsa itu ciut nyalinya dan mundur. Dan itu sebabnya, dengan berlandaskan pada janji Tuhan dan firman yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, Musa mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan gemetar, sebab Tuhan menyertai dan tidak akan membiarkan. Siapa yang bilang tidak ada masalah di depan mata mereka? Siapa yang bilang mereka tidak harus berjuang? Tidak ada, saudara. Persoalan dan tantangan banyak. Perjuangan harus dilakukan. Tapi Tuhan menghendaki agar mereka tidak takut, tapi menjadi berani dan bertindak berlandaskan janji firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berada di bulan Januari, masih di awal tahun. Apakah situasi selama 2 minggu ini sudah membuat kita ingin menyerah dan putus asa? Persoalan dan tantangan yang ada jangan membuat kita kehilangan semangat dan harapan. Tetaplah melangkah dengan iman. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan membuat kita mulai melepaskan pengharapan. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada saudara dan saya bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan,
Roh Kudusnya ada di dalam kita, dan Roh itu yang menuntun kita, memberikan kita keberanian menghadapi setiap persoalan. Dalam setiap keadaan, sadari bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan bersama kita di sepanjang waktu, sampai hari ini, esok dan seterusnya. Karena itu jangan takut saudara, tapi percayalah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Karena kuasa surgawi dilimpahkan bagi kita, untuk menolong kita melangkah, masuk rencananya, sehingga rencananya itu tergenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami dan menghendaki kami bertindak dalam iman seturut dengan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan dan menegur kami, untuk kami berani melangkah dalam iman, tidak takut dan gentar menghadapi persoalan apapun juga. Sekalipun tantangan begitu berat, sekalipun masalah kelihatan begitu besar, tapi bersama dengan Tuhan kami dapat lalui semuanya. Tuhan yang akan menolong kami dan memampukan kami. Tuhan yang akan berperang bagi kami, asalkan kami bertindak dan melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan sukacita oleh firman-Mu. Kami mau melangkah, bukan dengan keraguan dan kebimbangan, ataupun keputusasaan, tapi kami mau melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin kami akan menolong kami selalu dalam setiap keadaan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Berikan kami hikmat dan tuntunan, sehingga keputusan dan tindakan kami adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam masalah, sakit penyakit, masalah dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, agar Tuhan menjamah melawat setiap kami satu persatu. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan memberikan pertolongan, kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan memimpin kami selalu masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.